Diam-diam di lab Blackwood Pharmaceuticals, seekor tikus diambil dari kandangnya buat dipotong. Sementara itu, Claire nyampe di fasilitas perusahaan yang canggih banget buat ikutan uji klinis selama 5 hari karena butuh duit. Abis pada ganti baju, mereka dipanggil ke ruang periksa, tapi nggak taunya nggak ada wifi atau sinyal di sana. Claire berusaha ngasih tahu ibunya yang khawatir buat nggak ngehubungin dia lagi, tapi pesannya nggak kekirim. Kayaknya mereka berdua lagi berantem. Kelompok mereka kemudian ketemu sama Dr. Burke yang bakal ngawasin uji cobanya. Dosis obatnya bakal mulai dari kecil, terus naik tiap hari. Selama 5 hari itu, peserta nggak boleh ninggalin area fasilitas itu. Sisanya, ada suster yang ngecek kesehatan mereka, nanyain pertanyaan yang sama mulu tentang rasa sakit, ngecek denyut nadi, ngambil sampel darah, bahkan ngikutin mereka ke kamar mandi buat ngambil sampel juga. Pas Allison coba berteman sama Claire, tapi Claire malah ngegas, tapi dia nggak jadi ngomel, karena tiba-tiba pengen muntah. Habis muntah di kamar mandi, Claire ketemu Amir dan tahu kalau dia mahasiswa kedokteran, yang berharap bisa magang di perusahaan itu nantinya. Malamnya, otak Claire kayak ada reaksi kimia aneh gitu, jadinya nggak bisa tidur. Pas dia keluar kamar, dia ngeliat yang lain juga pada nggak bisa tidur, agak panik jadinya. Markus bilang dia ngerasain sesuatu yang nggak bisa dijelasin. Paginya, Burke bilang ke mereka kalau susah tidur dikit mah nggak masalah, terus langsung mulai tes-tes lagi. Di dinding, ada jam yang ngitung mundur waktu buat uji cobanya selesai. Di kantornya, Burke nelpon atasan buat ngasih tahu kalau obat yang dia tes itu langsung masuk ke sistem saraf pusat peserta dan bikin radang otak parah. Atasannya ngingetin dia kalau ini uji coba double blind, alias dia nggak boleh tahu info lebih lanjut lebih dari itu. Meskipun mereka kaget pas dengar hasil tes yang Burke kirim itu kejadiannya cuma dalam 1 hari doang. Besoknya, Burke ngasih tahu kalau aturan uji cobanya berubah. Sekarang perusahaannya pengen tahu kelompok mereka bisa nahan terjaga alias tidak tidur seberapa lama. Mereka dilarang keras buat tidur, dan kalau ngantuk berat kudu lapor ke Burke atau suster. Abis Claire minum dosis baru, dia dimasukin ke mesin MRI, bikin dia parno abis soalnya dia klaustrofobia. Gelap gulita plus suara-suara aneh bikin dia keinget kenangan buruk sama nyokapnya yang tukang mabok, dimarahin dan gak boleh keluar. Ketakutan setengah mati, Claire mohon-mohon biar tesnya di stop, tapi tetap dilanjut sampai selesai. Waktu terus berjalan, kelompok ini makin khawatir karena kurang tidur, apalagi dosis obatnya makin tinggi aja. Burke ngingetin mereka kalau mereka bebas cabut kapan aja, tapi dia juga ngasih tahu kalau yang bertahan sampai akhir bakal dapat bonus 30.000 euro. Kebanyakan pada kesenengan dan langsung bersorak, tapi Claire sama Amir masih curiga, yakin pasti ada sesuatu yang disembunyikan. Mereka mulai putar musik, minum ciu buat rayain, terus Allison ngajakin Claire joget. Tapi Claire mulai nguap berkali-kali, jadi dia pergi ngasih tahu Burke. Terus Ray juga nguap, jadi Burke stop perayaan dan nyuruh semua orang minum air. Setelah itu, Burke nelpon atasannya lagi, ngejelasin kalau sistem kekebalan tubuh peserta udah kacau balau. Dia mau udahin aja uji cobanya, tapi atasannya nolak mentah-mentah dan justru nyuruh dia naikin dosisnya lagi. Sementara itu, para peserta saling jagain dengan cara ngobrol, tapi Claire mulai ngantuk berat. Allison langsung bangunin dia dan nanyain kalau dapat bonus mau buat apaan, tapi Claire cuek banget sampai bikin Allison gak mood dan terus pergi. Momennya udah hancur, Amir ikutan pergi juga. Pas lewat koridor, dia gak sengaja denger Burke ngomong sama bosnya kalau dia nolak tanggung jawab atas apapun yang terjadi selanjutnya. Abis Burke pergi, Amir langsung nyelonong masuk kantornya, terus ngeliat hasil tes di komputernya. Amir kaget banget pas tahu mereka udah kena radang otak dan langsung copy semua file itu ke flash disk. Balik lagi ke kelompoknya, mereka lagi nonton TV pas tiba-tiba layarnya mulai error. Claire ngeliat Allison duduk sendirian, terus nyamperin buat minta maaf, tapi ternyata Allison udah tidur pulas. Tiba-tiba aja Allison mulai keluar darah dari mata, hidung, sama kuping, dan terus kejang-kejang. Badannya jatuh ke lantai, matanya merah, muntah-muntah, terus abis kejang-kejang parah, dia akhirnya mati. Pas Burke ngeliat ini, tiba-tiba ada pengumuman kalau ada pelanggaran keamanan, terus sekarang mereka bakal di lockdown. Alarm langsung bunyi di tiap ruangan, dan lampu berubah jadi merah pas komputer mulai hitung mundur. Burke sama peserta langsung ngacir. Pintu udah mulai nutup, tapi Burke tetap maksain lewat, yang akhirnya malah kejepit sampai terluka parah. Mereka nyoba narik dia keluar, tapi udah terlambat. Burke minta maaf dan akhirnya meninggal pas pintu ketutup, sementara mereka kejebak di dalam. Jam di dinding kemudian reset dan mulai ngitung mundur 24 jam sebelum lockdown selesai. Amir keluar dari kantor Burke, terus nyuruh semua orang buat terjaga terus. Soalnya,
kalau tidur mereka bakal mati. Dia jelasin kalau dia udah lihat hasil tes. Jadi selama 4 hari terakhir, otak mereka dipaksa kerja keras banget, jadi sekarang udah mulai shutdown. Semua jadi panik, Ray jadi agak agresif, sementara yang lain coba dorong-dorong pintunya, tapi percuma. Di ruang santai, TV muter pesan dari perusahaan minta mereka bersabar. Terus mereka nemu sebungkus smelling salt, masing-masing dapat 5 bungkus, harusnya cukup buat semalaman. Amir ngingetin mereka buat dipakai pas darurat aja, tapi Ray langsung pakai aja. Terus Ray nemu obat di lemari, tapi Amir langsung ngelarang. Bahkan minum kopi juga dilarang. Segala jenis stimulan bakal bikin otak mereka justru tambah parah. Amir yakin ini bisa diobatin, jadi mereka harus sabar nunggu pintu kebuka dan cari bantuan. Berjam-jam kemudian, kelompok ini berusaha sekuat tenaga buat tetap terjaga. Udah 100 jam mereka nggak tidur. Amir mikir kalau radang otaknya bakal membaik karena udah nggak minum obat lagi, tapi pas dia nyoba scan otak Claire buat cek, hasilnya bikin dia merinding. Tapi dia diem-diem aja, nggak bilang ke yang lainnya. Pas Claire lagi jalan di koridor, dia pusing berat, terus kedengeran suara nyokapnya. Dia nyoba rekam pesan buat nyokapnya yang lagi di rumah sakit, karena livernya udah rusak gara-gara kebanyakan minum ciu. Tapi akhirnya Claire ngehapus videonya. Abis itu dia nemu tikus-tikus di lab dan mutusin buat ngelepasin mereka, tapi mereka malah nggak mau pergi. Waktu tinggal 16 jam lagi, kelompok ini mulai susah banget nahan kantuk. Ray sampai nampar-nampar pipinya sendiri biar terjaga, soalnya dia udah abisin semua smelling salt miliknya dan mulai gangguin yang lain. Minta bagi-bagi smelling salt mereka, tapi nggak ada yang mau nolongin. Sementara itu, Amir tetap ngejalanin tes di ruang periksa sama 2 mayat itu. Tiba-tiba, Burke duduk di belakangnya. Tapi pas Amir noleh, Burke masih mati, jadi dia mulai ngalamin halusinasi juga. Di ruang santai, Claire bengong natap tembok sambil terus dengar suara nyokapnya. Pandangannya gelap, keinget kamar masa kecilnya yang serem. Tapi untungnya, Markus langsung bangunin dia. Claire heran, kok Markus bisa tahan banget gak ngantuk? Terus Markus nunjukin bekas luka di kakinya yang dia dapet pas kecelakaan naik gunung dulu. Katanya tubuh manusia bakal terus berjuang kalau emang harus bertahan hidup. Abis itu, Claire pergi ke kantor Burke, terus ngeliat hasil scan otak, terus ngecek file sendiri. Dia nemuin catatan tentang perilaku destruktif di dalam hidupnya yang bikin dia cocok banget buat uji coba berisiko tinggi. Terus Claire nemuin Vanessa yang pakai api buat terjaga, katanya dia nolak nyerah. Di kamar mandi, Markus lagi bersiul-siul, tapi ada yang nyautin, padahal harusnya dia sendirian. Terus dia nyalain keran, tapi dia nggak bisa dengar suara airnya. Pas dimatiin, baru deh kedengeran suara airnya. Pas dia nyoba ketok kaca, hasilnya sama aja, suaranya nyampe beberapa detik kemudian. Ketakutan, Markus keluar kamar mandi dan dengar suara siulan di lorong. Dia nyoba jalan tapi nggak lihat siapa-siapa, terus pas nyampe ruang depan, dia kaget banget ngelihat pintunya kebuka. Markus langsung keluar pintu, masuk ke dalam kegelapan. Nggak lama kemudian, yang lain nemuin dia mati di lantai gara-gara halusinasi yang bikin dia ketiduran. Waktu tinggal 15 jam lagi, semua makin cemas. Claire pusing-pusing, terus ngelihat bayangan Allison bangun, sambil dia jalan ninggalin yang lain agak sempoyongan gitu. Nyampe dapur, abis lihat tikus melototin dia langsung pakai api buat bangkitin badannya. Parah banget lukanya, tapi Claire ngerasa seger dan terjaga lagi. Abis perbantangannya, dia nemuin yang lain dan neriakin mereka. Bilang, dia udah capek nunggu dan bakal cari jalan keluar. Kelompok ini lihat peta fasilitasnya, biar tahu tembok mana yang harus dijebol buat kabur. Amir bilang, gak bakal berhasil, soalnya fasilitas kayak gini keamanannya ketat banget. Tapi, yang lain gak peduli dan mulai mukul-mukul tembok pakai kapak. Gantian mukul, mereka lumayan cepet bikin lubangnya sampai ketemu ujungnya. Tapi sayangnya Amir bener, ternyata temboknya ada lapisan logamnya. Sementara Claire nyari Amir buat minta ide lagi, Ray mulai curiga gimana Amir bisa tahu soal tembok logam itu. Terus nyimpulin dia pasti diam-diam kerja buat perusahaan. Pas Claire nemuin Amir, dia ngasih surat pengakuan sambil berhalusinasi muka Burke yang udah mati. Ternyata Amir yang picu lockdown gara-gara ngopi file-file itu, sekarang dia ngerasa bersalah banget sampai mau tidur aja. Claire langsung nyegah dia dan ngoceh tentang metafora api, buat ngerti apa yang bisa mereka lakuin sama otak mereka. Ini ngasih ide buat Amir, pakai obat-obatan tertentu jadi racun, dia bisa bikin efek yang biasanya bikin otak mati. Tapi dengan efek samping yang mereka alamin, ini malah bisa nyegah kematian mereka. Gak peduli sama halusinasi, Amir langsung kerja bikin ramuannya. Claire buru-buru ngasih tahu yang lain,
tapi malah ketemu Paul yang bilang jangan percaya sama Amir. Dia ngasih tahu kalau dia udah geledah barang-barang Amir dan nemuin botol stimulan yang Amir larang buat diminum. Sekarang udah kosong. Tiba-tiba terjadi mati lampu. Mereka pakai senter HP buat jalan. Claire mulai dengar suara nyokapnya sama Allison, terus dia ngamuk-ngamuk gitu. Pas noleh, tiba-tiba ada mayat Allison berdiri di depannya. Claire langsung teriak, HP-nya jatuh, terus lampunya mati. Dia coba pakai korek api, tapi malah ngelihat lebih banyak muka-muka mayat dalam gelap. Pas akhirnya apinya nyala, halusinasinya hilang, dan dia nemu kotak listrik. Terus nyalain listriknya lagi. Terus dia nemu Paul yang terkapar, langsung dibangunin sebelum mati. Abis itu kelompoknya langsung nyerbu Amir, nanyain soal stimulan sama kotak listrik. Dia sumpah-sumpah udah ngebuang stimulannya dan gak ngapa-ngapain kotak listrik. Tapi Ray malah nonjok dia, terus ngikat dia dengan dibantuin Paul. Vanessa, Ray, sama Paul yakin banget Amir nyembunyiin sesuatu, gak pedulin omongan Claire yang cemas. Mereka mutusin harus bikin Amir ngaku pakai cara apapun. Ray udah siap nyakitin Amir pakai pisau biar ngaku, tapi Claire nyegah dia dengan ngakuin kalau Amir udah berusaha bikin obat penawarnya. Pas Ray bilang rencana Amir itu buat ngebunuh mereka, Claire langsung nawarin diri jadi kelinci percobaan, biar pada tahu obatnya aman apa enggak. Kelompoknya tetap gak mau ngelepasin Amir, jadi Amir ngasih instruksi gimana caranya racik obat itu. Pas Paul lagi kerja, Vanessa ngajak Ray ngomong empat mata, ngaku kalau dia lihat Ray yang matiin listrik. Ray ngaku dia emang nyoba bikin Amir tidur biar ketahuan bohongnya. Terus Vanessa ngasih tahu rahasia lain. Dia nemu obat penenang yang bisa dipakai. Pas lagi tegang-tegangnya, Paul selesai nyampur obat penawarnya terus nyiapin suntikan. Pas semua lagi pada sibuk, Vanessa nyamperin Amir buat nyuntikin obat penenang, tapi tiba-tiba dia malah ambruk ke lantai. Terlihat rohnya keluar, Vanessa ngeliatin yang lain pada heboh sama tubuhnya, tapi nggak lama kemudian asap sama kegelapan ngurung dia. Dia ngeliat setan nongol di depannya, terus teriak pas tubuh aslinya mulai keluar darah sama kejang-kejang. Paul buru-buru mau ngambil obat penawarnya, tapi Vanessa kejang-kejang sampai jarumnya jatuh dan patah, terus dia muntah-muntah dan akhirnya mati. Sialnya, gerakan Paul yang cepat bikin botol yang isinya sisa obat penawar itu jatuh dari meja sampai pecah. Amir mulai ketawa kayak orang gila, bikin Claire ngamuk dan ngancem dia pakai pisau. Sadar kalau dia udah mulai nggak waras, Claire keluar ruangan buat ngeliat jam. Tapi penglihatannya kabur, jadi dia justru ngeliat tulisan "Selamat malam" dan bukannya angka. Terus dia bengong lagi, natap tembok sambil dengar suara nyokapnya lagi, dan kegelapan ngambil alih pikirannya. Claire yang pusing berat, ngeluarin HP-nya dan terus ngerekam pesan buat nyokapnya sebelum nemuin bungkus smelling salt terakhirnya. Tapi dia jatuh dan ngejatuhin smelling salt juga. Tiba-tiba badannya ngambang kayak ada musik surga, tapi Claire ngelawan halusinasinya dan nyoba ngambil bungkus smelling salt itu, dan akhirnya dia bisa terjaga lagi. Tiba-tiba ada suara aneh, terus Claire ngetok-ngetok tembok ruang santai dan ternyata temboknya kopong. Dia sama Paul jebolin wallpapernya dan nemu ruang otopsi rahasia. Ada pintu di belakang yang ngarah ke koridor sama lift, artinya mereka akhirnya bisa kabur. Claire mau ngasih tahu yang lain, tapi Paul bilang mendingan mereka berdua aja yang pergi. Sementara itu, Amir terus-terusan ngeliat Burke yang nyuruh dia buat ngebelain diri dan nunjukin kalau Claire ninggalin pisaunya di deket situ. Di kamar tidur, Ray lagi pamitan sama mayat Vanessa, tapi malah nemu surat Amir di kantongnya. Ngamuk berat, Ray langsung nyari Amir yang langsung teriak-teriak minta tolong. Claire yang dengar teriakan itu langsung lari balik, jadi Paul terpaksa ikut dia. Di lab, Ray ngambil pisau bedah, siap-siap balas dendam sama Amir yang lagi berusaha lepasin ikatan di tangannya sampai putus. Dia langsung nyerang Ray dan nusuk dia pakai pisau bedah, tapi penyakitnya kambuh bikin dia kalap. Terus dia ngambil pisau buat nusuk Ray berkali-kali sampai mati. Pas itu juga, Claire sama Paul datang dan coba nenangin Amir, tapi halusinasi Burke malah manas-manasin Amir buat nyelesain kerjaannya. Mereka berdua langsung lari, Paul ngumpet di ruang santai, ngunci pintunya dari dalam. Sementara Claire lari ke ruang MRI, Amir ngejar dan ngelempar-lempar dia, nggak sengaja nyalain mesinnya. Pas Amir mau nusuk Claire, magnet di mesin MRI narik pisaunya dari tangannya, terus Claire nendang Amir dan kabur. Sementara itu, Paul nyampe lift dan nyoba nyalain, tapi ternyata itu bukan lift, melainkan tungku pembakaran. Akhirnya api gede keluar dari tembok-tembok dan ngebakar Paul sampai mati. Balik lagi ke Claire, dia nemu gunting dan siap-siap buat ngebelain diri, sementara Amir ngambil pisaunya lagi dan ngejar Claire. Keduanya udah hampir ketiduran pas tiba-tiba jam nunjukin angka 0
dan komputer ngumumin kalau lockdown udah selesai. Lampu nyala lagi dan pintunya kebuka, ngebiarin beberapa orang bersenjata masuk dan langsung bunuh Amir. Claire dengar suara tembakan dan langsung ngumpet, sementara orang-orang itu ngeluarin semua mayat. Pas udah aman, Claire nyoba kabur dan nemu mayat-mayat di dalam kantong. Jadi dia buru-buru nutupin mukanya pakai darah Amir dan masuk ke dalam kantong, pura-pura mati. Terus ada seseorang ngecek Claire, dia ngira temennya nemuin mayat, jadi Claire dibuang ke bak truk bareng mayat-mayat lain. Claire pakai senter HP-nya dan ngalamin halusinasi lagi, mayat Allison ada di kantong bareng dia. Jadi dia nutup mata, terus nyanyiin lagu nyokapnya. Pas buka mata lagi, Allison versi baik hati tersenyum ke dia sebelum ngilang. Setelah truknya lumayan jauh dari fasilitas itu, Claire nyoba keluar dari kantong. Pas sopir-sopirnya ngeliat dia di kaca spion, mereka kaget sampai akhirnya nabrak. Claire lihat dua orang itu udah tewas dan langsung cabut dari truk, tapi cuma bisa jalan beberapa langkah sebelum akhirnya pingsan. 4 bulan kemudian, Claire masih koma di rumah sakit. Berita menyatakan kalau Blackwood Pharmaceuticals udah bebas dari tuduhan kejahatan dan Burke dijadikan kambing hitamnya. Pas itu juga, Claire langsung buka mata.